Pembahasan kita pada saat ini, bagaimana kita dapat memiliki kehidupan setia? Bagaimana kita memiliki kehidupan yang setia di tengah-tengah ketidaksetiaan? Nafas saudara dan saya, jalan kehidupan saudara dan saya itu ada di tangan apa? Ada di tangan Tuhan. Kita harus bertanggung jawab oleh setiap tindakan perbuatan kita di dalam dunia ini. Mari kita melihat bahwa Tuhan menghendaki kita semua memiliki pertumbuhan iman, apapun itu. Ya, saya tahu pada saat permulaan pandemik, lalu berbicara tentang pertumbuhan iman, saya katakan bagaimana saya mau membawa kita semua dalam satu pertumbuhan iman, tidak terbayang. Nah, saya puji Tuhan ada Ibu Pendeta yang katakan bikin acara ibadah malam. Ya, jadi ada hal-hal yang tidak terpikirkan, tetapi Tuhan dapat apa? Tuhan dapat buka kepada kita. Tuhan dapat membuka, jadi kita serahkan kepada Tuhan. Kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu akhir daripada setiap ibadah kita. Nantinya bagaimana? Kita serahkan kepada Tuhan. Dia yang akan memberikan kelegaan kepada kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih. Di Sabat yang pertama di tahun 2021. Setelah hampir sepanjang tahun 2020 kami tidak pernah bertemu. Tapi pada hari ini Tuhan, pada tanggal 19 Juni 2021, setelah kurang lebih 14-15 bulan kami tidak bertemu. Saat ini kami dapat melihat muka dengan muka anggota-anggota Jemaat Fisdak. Kami bersyukur Tuhan karena kami percaya Engkau telah mempertemukan kami saat ini. Engkau telah membawa kami saat ini sehingga kami dapat memiliki kekuatan yang lebih. Kekuatan yang lebih karena fellowship itu juga Tuhan adalah satu bagian dari perbaktian kepadamu. Biarlah Tuhan akan membantu kami. Sehingga kami terus dapat bertumbuh di dalam iman. Kekuatan yang sudah Engkau berikan kepada kami di sepanjang 14-15 bulan saat kami tidak bertemu. Engkau akan menguatkan kami pada saat kami memasuki masa transisi untuk melihat bagaimana peribadatan yang akan terjadi setelah pandemik ini saat ini dinyatakan sudah hampir berakhir. Kiranya Tuhan akan menuntun kami. Dan biarlah kepada kami memiliki kerendahan hati untuk melihat apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Apa yang akan terjadi di dalam Jemaat Fisdak ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu akan menyertai seluruh umat-umat Tuhan. Baik anggota-anggota yang masih beribadah di rumah. Maupun anggota-anggota yang sudah datang di gereja saat ini. Biarlah berkat surga akan menjadi bagian kami semua. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Baik saudara, pada Sabat ini kita memasuki bagian yang kelima dari pembahasan kita, yaitu kita membahas kesetiaan di tengah apa? Kesetiaan di tengah ketidaksetiaan. Oke, ketidaksetiaan. Berbicara tentang ketidaksetiaan, maka banyak hal yang dapat kita katakan tentang orang-orang yang tidak setia. Waktu lalu saya membahas di pelajaran sekolah Sabat bagaimana ada satu epidemik di bawah sedikit daripada pandemik yang terjadi di Amerika Serikat saat ini, yaitu epidemic of fatherlessness. Orang-orang khususnya ayah-ayah yang tidak lagi mau bertanggung jawab di dalam keluarga mereka. Ada buku-buku yang membahas tentang the lost fathers atau fatherless Amerika. Ya, bagaimana masalah sosial ini begitu hebat terjadi di Amerika. Ini bukan karena masalah imigrasi atau lain sebagainya menyebabkan orang terpisah. Ini masalah orang tua yang ada dalam rumah tangga, tapi ayah mereka itu kemudian masih pikir, aduh lebih baik saya bebas. Seperti saya masih muda. Waktu saya masih muda. Dan ini akibatnya waktu lalu saya sudah pernah bahas bagaimana masalah-masalah sosial seperti kematian anak muda, bunuh diri, anak-anak muda yang masuk di institusi, di penjara, anak-anak muda yang tidak menyelesaikan high school mereka atau sekolah menengah atas mereka, anak-anak muda yang harus yang harus menjadi penjahat dan lain sebagainya, yang lari sebagai homeless, itu terjadi oleh sebab ketidakhadiran, ketidaksetiaan ayah di dalam rumah tangga, khususnya ayah. Ingat waktu minggu lalu juga, beberapa saat yang lalu saya membahas, saya menampilkan, kita semua sudah mendengar. Kita sudah mendengar bagaimana ada seorang ayah yang di Amerika Serikat ini kalau Anda bercerai, lalu anak-anak itu masih berada di bawah 18 tahun, maka ayah-ayah itu harus
memberikan apa yang disebut dengan istilah child support. Harus kasih uang kepada sang apa? Kepada sang istri dan anak-anak mereka. Itu beragam, tergantung berapa jumlah anak, dan hal-hal lainnya ya. Dan di dalam berita ini dikatakan yang berapa minggu lalu ini, saya percaya tanggal 10 Juni, baru kurang lebih 9 hari lalu ini terjadi. Seorang ayah, dia hendak membayar child supportnya yang terakhir. Jadi gantinya dia kasih cek kepada istrinya untuk biaya terakhir bagi istri dan kedua anak mereka. Maka yang terjadi adalah ayah itu betul dia datang bayar, tetapi Anda tahu apa yang dia lakukan dengan bayarannya tersebut. Yang dia lakukan adalah dia bawa truk, lalu di truk itu dia isi uang bayarannya itu. Loh, berapa banyak sih pendeta uang bayarannya? $8.000, tetapi dia berikan bukan cek $8.000 atau uang kertas $100 yang paling tinggi. Yang dia lakukan, dia bayar dengan penny. Penny itu adalah denominasi koin terkecil yang ada di Amerika Serikat. Jadi dia bayar dengan 80.000 penny. Lalu dia bawa di truknya, lalu dia apa? Uang ini $8.000, 80.000 penny dia dump, dia traik truknya lalu dia kasih keluar di halaman rumah sang istri dengan dua anak mereka. Waduh, karena dia dendam ya, dia bilang, waduh saya cukup menderita nih, saya harus bayar untuk istri dan anak saya. Dia nggak peduli dengan istrinya, dia nggak peduli dengan dua anak perempuannya. Dia dump begitu saja lalu dia pergi. Sudah, selesai tugas saya. Itu bagaikan $8.000 itu, saudara, itu kurang lebih 112 juta rupiah. Lalu Anda bayar dengan uang logam Indonesia yang paling kecil itu denominasinya itu adalah berapa? 500 rupiah ya. 500 rupiah. Jadi jumlah uang logam 500 rupiah untuk bayar 112 juta itu adalah 224.000 uang logam. Hitung jo sendiri dengan kata lain ya. Sang ayah ini katakan ya. Jadi inilah yang cukup cukup mengenaskan. Jadi pembahasan kita pada saat ini, bagaimana kita dapat memiliki kehidupan setia? Bagaimana kita memiliki kehidupan yang setia di tengah-tengah ketidaksetiaan? Sahabat, yang lalu kita sudah bahas, salah satu poin yang dapat kita lihat adalah apa ya? Kita harus memiliki kerendahan hati. Humility. Kita lihat bagaimana Nebukadnezar tidak memiliki kerendahan hati tersebut. Dan pada saat ini kita akan membahas juga bahwa ada yang berhubungan erat dengan humility, dengan kerendahan hati tersebut. Dan hubungan dengan kerendahan hati tersebut adalah apa? Accountability atau pertanggungjawaban. Sang ayah dalam kisah tadi, dia bertanggung jawab, tapi pertanggungjawabannya itu tidak disertai dengan kerendahan hati. Dia apa? Main pakai bayar dengan penny. Dia main saja dengan apa? Dengan penny. Nah, pertanggungjawaban adalah the quality or state of being accountable. Anda dapat apa? Dinilai sebagai orang bertanggung jawab. An obligation or willingness to accept responsibility. Anda memiliki obligasi, kerinduan, kemauan untuk menerima apa? Tanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan tindakan Anda. Mempertanggungjawabkan tindakan Anda. Dan cukup erat. Banyak orang yang sombong. Itu tidak mau bertanggung jawab. Atau jauh pertanggungjawaban dari seorang yang sombong. Ada seorang yang politikus di Amerika yang katakan, kalau saya berdiri di tengah kota, saya tembak orang itu mati, saya tidak akan dituntut. Ya. Dia bisa bilang begitu. Kenapa dia bilang? Siapa yang mau tangkap saya? Siapa yang mau tahan saya? Dengan kata lain. Ya kan? Dia tidak bisa bertanggung jawab, dia tidak mau bertanggung jawab, dia jarang mau bilang I'm sorry dan lain sebagainya. Dia tidak memiliki kerendahan hati untuk bertanggung jawab. Dan kita sudah mempelajari dari kitab Daniel. Pada saat ini kita masuk ke dalam kitab Daniel pasalnya yang kelima. Dan kalau Anda lihat struktur dari kitab Daniel, maka penting sekali itu nubuatan-nubuatan dalam kitab Daniel, kita sudah bahas. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi peristiwa-peristiwa nubuatan. Bagus mengetahui kapan Yesus datang, bagus. Tapi bagaimana kita bisa apa? Bersiap untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itu lebih penting daripada apa? Mengetahui ini, habis ini terjadi, itu semua penting. Tapi ada yang lebih penting. Dan inti daripada kitab
Daniel adalah apa? Daniel pasal 4 dan pasal 5. Kita sudah bahas, saya tidak usah ulangi. Itu apa? Daniel 4 dan 5 berbicara bagaimana dua raja itu sombong, menyombongkan diri, tetapi kemudian Tuhan hukum. Tuhan mengajak mereka untuk melihat tindakan-tindakan mereka itu harus dipertanggungjawabkan. Tindakan-tindakan saudara dan saya, kita harus pertanggungjawabkan. Dan pertanggungan jawab itu berhubungan dengan kerendahan hati. Jadi kita lihat bagaimana Nebukadnezar direndahkan oleh penghukuman ilahi, lalu kemudian Belshazzar direndahkan juga, sama-sama direndahkan oleh penghukuman ilahi. Penghukuman ilahi. Jadi kita sudah lihat kerendahan hati ini penting sekali ya, dengan penghukuman, dengan accountability. Apa yang dikatakan oleh Raja Nebukadnezar kita sudah lihat ya. Setelah dia mengalami, dia sudah 7 tahun di apa? Dia 7 tahun di apa? Dia sudah menderita sebagai binatang. Lalu dia kemudian dikembalikan. Daniel 4 ayat 36-37 dikembalikan kemuliaannya. Ayat 37 katakan apa? Jadi sekarang aku Nebukadnezar, aku memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil. Berbicara tentang kebenaran dan keadilan itu tentang apa ya? Pertanggungjawaban. Tuhan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan Tuhan. Kenapa? Karena perbuatan Tuhan itu benar dan adil. Perbuatan Tuhan itu benar dan adil. Lalu apa saja yang Tuhan dapat lakukan? Kalau kita lihat inilah hubungannya antara pertanggungjawaban, accountability dan apa? Kerendahan hati. Pertama dia berbicara, Raja Nebukadnezar menyatakan apa? Tuhan itu Allah yang bertanggung jawab. Ya, perbuatannya benar dan jalannya adil. Dan yang kedua, apa yang dituntut? Apa yang dapat dikatakan oleh Nebukadnezar tentang Tuhan? Yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku apa? Mereka yang berlaku congkak. Dan pada sahabat ini kita melihat bagaimana tindakan congkak itu dapat kita lihat pada saat satu orang yang juga memiliki, kedua orang ini namanya sama. Tapi kedua orang ini sama-sama bernama Belshazzar. Daniel itu nama Babilonnya itu apa? Belshazzar ya. Di Alkitab kita ada tambahan T. Kenapa? Karena Daniel sendiri yang tambah. Dia nggak mau disebut Daniel sebagai dengan apa? Dengan nama Babylon yang sesungguhnya. Jadi Daniel waktu dia tulis dia tambah T. Tapi sesungguhnya kalau nama Daniel itu bahasa Babylon atau Aramaik saat itu dia tidak ada T. Makanya Raja Belshazzar itu tidak ada T-nya, Tapi disinilah kita lihat dari struktur Daniel chapter 5 ini kita lihat bahwa inti utama dari kitab Daniel 5 adalah tentang apa? Tentang pertemuan daripada Belshazzar dengan Belshazzar. Belshazzar yang benar, yang baik, dengan Belshazzar yang tidak benar, tidak baik, yang sombong. Dan ini berbicara tentang dua hal poin kita. Pertanggungjawaban dan kerendahan hati. Mari kita lihat ya. Inilah pusat. Jadi pusatnya itu pertemuan antara dua Belshazzar. Itu pun ya, kita lihat ada mulai dengan apa ya? Dimulaikan dengan raja berpesta di bagian A. Lalu diakhiri dengan raja mati. Di tengah-tengah daripada itu setelah itu apa? Ada tulisan di dinding, ratu berbicara. Tulisan di dinding, ratu berbicara, lalu bagian berikutnya apa? Daniel berbicara dan tulisan di dinding diinterpretasikan. Dan di tengah-tengahnya itu adalah pertemuan antara kedua Belshazzar. Mari kita lihat, raja berpesta. Mari kita buka ya. Mungkin kalau ada Alkitab, silakan buka Alkitab Anda. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan, Daniel 5 ayat 1. Raja Belshazzar mengadukan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum minuman anggur. Ayat 2. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya. Sesungguhnya Nebukadnezar itu bukan ayahnya ya. Tapi di zaman Alkitab ayah itu dapat juga merujuk kepada apa? Kakek. Ada begitu banyak contoh, kita tidak punya waktu untuk jelaskan. Jadi kakeknya, dari mana? Ibu daripada Belshazzar, itu yang apa ya? Yang adalah anak Raja Nebukadnezar. Ayah daripada Belshazzar bernama Nabonidus. Kemana ayahnya? Saat itu ayahnya itu lagi apa?
tidak berada di situ, tapi dia tinggalkan. Dia mau belajar agama, gitu dengan kata lain. Ada yang katakan di Tema di Saudi Arabia. Jadi dia pergi, dia tinggalkan kerajaan dan dia serahkan itu kepada anaknya Belshazzar. Dan ini dilihat dari peninggalan arkeologi yang namanya Nabonidus Chronicle. Jadi penemuan arkeologi telah menemukan apa yang Nabonidus, ayah Belshazzar, tulis tentang apa yang terjadi dengan dirinya dan anaknya Belshazzar. Ya. Jadi itulah yang terjadi. Jadi dia buat apa? Dia buat pesta. Jadi dia titahkan apa? Emas perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Padahal kita tahu peristiwa sejarah katakan ini mereka itu dalam keadaan genting. Apa gentingnya? Mereka sedang dikepung oleh kerajaan Media dan Persia. Tetapi mereka merasa kuat sekali. Tembok mereka anggap kuat. Tidak mungkin Media dan Persia itu akan masuk menghancurkan mereka. Jadi mereka sombong. Biasanya kalau orang sedang dikepung begitu, makanan itu harus hati-hati, jangan sampai habis. Tapi mereka memiliki makanan yang cukup banyak. Dan kesombongan ini karena kecukupan itulah yang menyebabkan Belshazzar mengadakan apa? Dia mengadakan pesta supaya menunjukkan kebesarannya. Tetapi kalau saja dia belajar firman Tuhan, dia tahu akhir hidupnya. Kenapa? Firman Tuhan menyatakan hubungan antara pesta dan apa? Kematian atau kejatuhan Babylon. Ya. Yesaya 25 ayat 1. Dan ini nubuatan tentang Babylon ya. Dikatakan apa? Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat duduk, makan, minum. Tiba-tiba kedengaran apa? Ayatnya yang berikutnya. Katakan apa? Di ayat 5 ini. Hai para panglima, siaplah tempur, minyak gila, perisai. Jadi ada peperangan dan apa? Pesta pora. Ya, peperangan dan pesta pora. Berikutnya. Yeremia juga sudah nubuatkan tentang pesta dan apa? Kematian yang akan mereka dapat atau serangan dari Medo Persia. Yeremia 51:39. Jika mereka merasa panas. Apa ini? Panas apa? Kepanasan karena matahari bersinar terik apa ya? Aku, Allah katakan apa? Aku akan menyediakan perjamuan bagi mereka. Akan membuat mereka mabuk. Waduh. Tuhan ini suka sekali orang mabuk-mabuk nih ya. Supaya mereka menjadi pusing dan jatuh tertidur untuk selama-lamanya. Tidak akan bangun-bangun lagi. Demikianlah firman Tuhan. Wah, banyak sekali hal teologi yang kita bisa lihat sini ya. Orang ini berbicara tertidur untuk selama-lamanya, ini berbicara tentang apa ini? Kematian. Dan Alkitab katakan kematian itu bagaikan apa? Tertidur ya. Tapi sebelum kita, saya tidak mau jauh-jauh ke situ ya. Apakah Tuhan menyebabkan mereka mabuk? Minum-minum, Tuhan mau. Nah, katakan apa? Jika mereka merasa panas, dikatakan. Bahasa Inggrisnya, New International Version. But while they are aroused. New King James katakan, in their excitement. Dalam keadaan apa ya? Wah, ingin pesta pora ini. Ya. Oke. Jadi dengan kata lain mereka sudah mau mabuk-mabukan. Tuhan biarkan mereka. Jadi di pernyataan aku membuat mereka mabuk artinya Tuhan biarkan. You want to be excited, you want to drink, you want to have party, you want to have a good time. Go. Have a good time. Have a good time. Jadi bukan Allah yang memabukkan mereka, tapi mereka yang memang sudah dari sononya mau kemana? Mau ke memabukkan tersebut. Ya, tapi apa yang dia minta? Dia minta supaya perkakas dibawakan ya, ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci. Bayangkan saudara, ini barang-barang kudus. Barang-barang suci. Yang pada umumnya hanya boleh dipegang oleh imam-imam. Barang-barang suci dari dalam bait suci di Yerusalem supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas. Kemudian dibawalah itu semua. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri diulang kembali. Dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji dewa-dewa dari emas, perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. 6 dewa yang mereka sembah. Ya, kenapa ini kayu di sini? Karena tidak ada dewa tanah liat yang disembah oleh orang Babylon. Tetapi kita lihat
logam ini atau benda-benda ini adalah apa? Apa yang ada dalam Daniel pasal berapa? 2. Kenapa 6? 6 itu apa? Angka di Babylon ya. 6 itu adalah angka di Babylon. Raja Nebukadnezar sendiri nggak mau korek-korek ini benda-benda suci. Tidak mau dikorek-korek. Tetapi sekarang dia apa ya? Dia gunakan itu untuk pesta pora. Dia gunakan. Dan coba kalau kita lihat bukan hanya tentang dewa di sini ya. Kalau Anda lihat, Anda baca Alkitab, misalnya di zaman Ratu Esther, kalau Anda membaca dalam kisah Esther, itu perempuan dan laki-laki itu tidak berada dalam satu tempat untuk berpesta makan dan minum. Tidak. Dipisahkan. Ya. Ratu Vasti itu harus dipanggil. Oh mari kasih supaya raja ya dipertontonkan di hadapan raja dan para laki-laki pembesar lainnya. Tetapi coba Anda lihat apa yang terjadi di sini. Di sini dikatakan apa? Para pembesarnya, para istri, para gundik, mereka minum bersama-sama di tempat tersebut. Wow. Mabuk-mabukan dengan para wanita. Dan ini ada satu hal yang dapat kita lihat di sini. Bagaimana gambaran karakteristik dari Babylon kalau Anda baca di dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu itu apa? Berbicara tentang wanita apa? Pelacur tentu saja. Yang apa? Yang membuat umat manusia minum mabuk-mabukan dengan anggur hawa nafsunya. Ini adalah apa ya? Memang inilah ya, Babylon ini ya. Babylon ini adalah sumber daripada kemabukan. Para wanita dan pria yang mabuk-mabukan. Bagian yang kedua. Ini yang pertama sudah lewat, raja berpesta. Ayat ke-5 dan ke-6, apa yang terjadi? Pada waktu itu juga, ayatnya yang ke-5, pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Ayat 6, lalu raja menjadi pucat. Dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Lututnya berantukan. Wow. Kalau orang minum-minum umumnya mukanya jadi bagaimana ya? Saya dengar-dengar merah ya. Ini langsung pucat. Pale. From pride to pale. Pucat mukanya. Pikirannya menggelisahkan, sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan bagaikan film-film kartun. Anda lihat kalau yang ketakutan, gitu ya, lututnya. Tapi ini juga gambaran daripada apa? Gambaran daripada kejatuhan Babylon. Bukan hanya tentang makan minum yang tadi kita sudah lihat, Alkitab juga berbicara tentang apa ya? Pucat, menggelisahkan, lemas, dan lutut yang berantukan dari Daniel 5 ayat 6, apa yang raja alami, itu juga merupakan bagian daripada nubuatan tentang Babylon. His face turned pale and he was so frightened that his legs become weak and his knees were knocking. His knees were knocking. Nubuatan kejatuhan Babylon di kitab Nahum 2 ayat 10. Nahum 2 ayat 10 di sana dikatakan apa? Ketandusan, penandusan, dan penindasan. Hati menjadi tawar. Ini berbicara tentang nubuatan tentang apa ya? Kejatuhan ya. Hati menjadi tawar, lutut goyah, segenap pinggang gemetar, dan muka sekalian orang menjadi pucat pasi. Oke. Kita lihat, ini yang terjadi. Raja menjadi pucat pasi. Dan kata raja menjadi pucat pasi ini diulang-ulang. Diulang-ulang. Ayat 7, tadi kita sudah baca di ayat 6. Ayat 7. Dikatakan, kemudian berserulah raja dengan keras. Berserulah, berteriaklah raja dengan suara keras. Kalau Anda mau berkelahi, ya, kalau lawan musuh Anda itu teriak-teriak, Anda akan tahu dia sedang menutupi apa ketakutannya itu. Orang yang takut itu umumnya lebih berteriak. Saya kalau waktu dulu ya, pas saya suka berkelahi itu, paling takut kalau mau berkelahi dengan orang yang diam. Wah itu bahaya sekali saudara. Tapi kalau mau berkelahi dengan orang yang berteriak-teriak itu gampang. Berarti dia sedang takut sesungguhnya. Dia sedang menutupi apa ya? Kelemahannya dengan berteriak. Dia pikir suaranya itu akan menjatuhkan atau memukul orang. Tapi tidak.
Tapi inilah raja yang sedang takut ini berseru dengan keras. Supaya para ahli jampi, dikatakan apa? Supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu. Ini seperti Raja Nebukadnezar, Daniel 2, para apa? Sebut satu-satu itu ya. Para apa? Orang ahli jampi, orang kasdim, ahli nujum dibawa menghadap. Dan berkatalah dia apa? Dan berkatalah raja kepada para orang bijaksana. Anda tahu kata aslinya untuk orang bijaksana di sini? Hakim. Jadi hakim itu adalah orang apa ya? Bahasa Aramaik untuk orang bijaksana itu hakim ya. Setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Kepadanya akan dikenakan pakaian kain ungu. Pakaian kain ungu, pakaian kebesaran. Ya. Seperti siapa? Mordekai waktu dia menyelamatkan raja, lalu Raja Asweros tahu dia dapat ada kisah yang menceritakan Mordekai yang melapor 2 orang yang mencoba untuk membunuh raja. Apa yang Raja Asweros lakukan? Mordekai itu dinaikkan di atas apa? Keledai, lalu apa? Dipakaikan pakaian ungu. Anda baca itu dalam apa ya? Dalam Ester 8 ayat 15, ini jubah kebesaran. Ya, dan bukan itu saja, ini kain ungu ini juga adalah simbol dari apa? Kain ungu ini juga adalah simbol daripada Babylon. Wahyu 7 ayat 14 berbicara tentang perempuan yang memakai kain ungu. Kain ungu, kain kermisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Wahyu 7 ayat 14. Tapi inilah sistem Babylon. Sistem Babylon itu apa? Disogok terus orang-orang. Kalau kamu bisa ini. Kain ungu, rantai emas, ya, dan menjadi orang ketiga di dalam kerajaanku. Kenapa ketiga? Karena yang pertama itu adalah Nabonidus, ayah daripada Belshazzar, Belshazzar yang kedua, dan yang bisa menginterpretasikan tulisan di dinding jadi orang keberapa? Jadi orang ketiga. Jadi orang ketiga. Ayat berikutnya, 8-10. Tetapi semua orang bijaksana, para hakim dari raja. Tapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap, tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sebenarnya mereka sanggup baca, tapi kenapa tidak sanggup baca? Karena mabuk semua. Bayang-bayang semua itu tulisannya. Saya nggak tahu orang mabuk bagaimana ya, tapi kira-kira begitu ya. Nggak ada yang angkat tangan. Tapi jadi tulisannya itu apa ya? Bergoyang-goyang. Tidak tahu. Tidak sanggup. Ayat 9 diulang kembali. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belshazzar dan ia menjadi pucat. Juga para pembesarnya terperanjat. Lalu ayatnya yang ke-10. Ayatnya 10 katakan, karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah permaisuri, ya raja, kekalah hidup tuanku. Wah, bagus. Ya, ini apa permaisurinya apa? Permaisuri angkat sedikit ya. Kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku, dikatakan apa? Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku. Dan janganlah menjadi pucat. Waduh, siapa ini permaisuri ini? Disebutkan ayat sebelumnya ada istri-istri dan gundik-gundik raja ada. Jadi permaisuri ini siapa? Ini kemungkinan besar ini adalah ibunya. Ibu permaisuri, mother queen. The Queen Mother, ibu daripada Raja Belshazzar, anak Raja Nebukadnezar. Makanya dia berani aja, walaupun dia angkat anaknya, tapi ujung-ujungnya dia bilang apa? Jangan pucat dong. Jangan pucat. Ya, kalau saya lagi berkhotbah, lalu ada yang jangan takut. Ini nggak sopan nih, gitu ya kurang lebih ya. Tapi karena dia mamanya, berani aja dia. Kekalah hidup tuanku, janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku. Dan janganlah apa? Jangan pucat. Nama ibunya itu menurut peninggalan kemungkinan nama ibunya itu Nitokris namanya ya. Menurut the mother queen, ibu daripada Belshazzar, anak Nebukadnezar itu namanya kemungkinan Nitokris. Jangan pucat. Jangan pucat. Ayat 11, apa yang ibunya katakan? Ayat 11. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Kekudusan ini disebutkan oleh ibu. Orang ini penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku,
Raja Nebukadnezar. Ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat. Seperti hikmat para dewa, ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu. Para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Wah, terkenal sekali sebenarnya Daniel. Ya, tersengal sekali. Ayat 12. Karena pada orang itu, ayat 12 katakan apa? Pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belteshazzar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Sang ibu katakan, the mother queen katakan, he is Daniel. Belteshazzar was a name given by the king. Ya. Dan sekarang dengan penuh keyakinan, sang ibu bukan mudah-mudahan dia bisa menginterpretasikan tulisan itu. Tidak. Ratu katakan apa? The queen mother. Panggil dia sekarang. Dan ia mudah-mudahan akan memberitahukan? Tidak. Dan ia akan pasti memberitahukan maknanya. Lalu apa? Dibawalah Daniel. Ayat 13. Dibawalah Daniel menghadap raja. Lalu coba kita lihat. Bertanyalah Daniel. Engkaukah Daniel itu? Waduh. Seakan-akan tidak terkenal Daniel ini ya. Siapa ngana? Kamu tuh Daniel. Engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Permasyuri katakan Belteshazzar, namanya Daniel itu Belteshazzar. Belteshazzar nggak mau sebut nama Belteshazzar. Dia itu Daniel, dia bukan Belteshazzar. Masa nama saya sama dengan nama dia? Dan bukan itu saja. Ratu katakan dia itu kepala orang berilmu, tapi yang diulang-ulangi oleh Belteshazzar, engkau seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda. Jadi dengan kata lain, Daniel dikecilkan. Daniel sedang direndahkan oleh Belteshazzar. Dia tidak mau menyebut namanya Belteshazzar, Daniel. Dia sebutkan hanya apa? Daniel. Lalu dia tekankan apa? Orang buangan dari Yehuda. Orang buangan dari Yehuda. Ratu sudah katakan Daniel itu Belteshazzar. Artinya, Ratu katakan kepada anaknya Belteshazzar, Daniel itu is one of us. Namanya itu nama kita. Kita itu sama-sama dengan Daniel. Namanya sudah diberikan, diangkat oleh raja menjadi nama apa? Belteshazzar. Tetapi sekarang Belteshazzar ini apa? Dia rendahkan Daniel. Dan bagaimana cara dia merendahkan Daniel? Dia kasih ingat yang lalu-lalu. Dia kasih ingat masa lalunya Daniel. Apa masa lalunya Daniel? Orang buangan di mana? Orang buangan di Babylon. Orang dari Yehuda, orang buangan dari Yehuda. Dengan kata lain, kamu ini budak. Dulu kamu ini budak. Siapa istilahnya? Dulu kamu ini waktu di Indonesia apa sih? Kurang lebih begitu ya. Siapa sih karena? Jadi supaya kenapa? Karena masa lalu kita itu kalau misalnya tidak seperti dia katakan apa? Ayahku raja, itu Belteshazzar katakan. Aku ini raja, punya anak dan aku ini raja. Tapi kamu orang buangan. Walaupun itu bukan keadaan Daniel saat itu, masa lalu. Tapi kalau orang ingin merendahkan Anda, mereka akan bilang begini, Saudara Angli itu di Indonesia itu apa Saudara Angli? Iya kan? Kasih ingat. Kerendahan-kerendahan yang terjadi di masa. You are nothing. Ya. Itu kita lihat ya. Ratu juga sudah katakan apa? Ratu katakan, dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Ada kata kudus di situ. Tapi Belteshazzar waktu dia panggil Daniel, dia katakan apa kepada Daniel di ayat 14? Telah ku dengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa. Dia tidak taruh kata apa? Kudus. Kenapa? Karena dia tidak peduli dengan kekudusan. Belteshazzar, saya ulangi, Belteshazzar tidak peduli dengan kekudusan karena yang dia ingin
dia pedulikan hanya dirinya sendiri. Orang yang sombong tidak peduli dengan apa? Kekudusan. Kekudusan itu disepelekan. Kekudusan itu disepelekan. Dia betul-betul sepelekan Daniel, saudara ya. Dia katakan apa? Ayat 14 tadi, telah ku dengar tentang engkau. Tapi betul-betul dia tidak kenal Daniel siapa? Belshazzar tidak kenal Daniel? Hah? Sangat kenal. Kenapa? Oh, Anda katakan, oh mungkin waktu zaman Belshazzar Daniel itu gak ada apa-apanya. Siapa bilang? Raja Belshazzar tidak kenal Daniel. Mari kita baca Daniel 8 ayat 1 dan 27. Itu Daniel 8 ini sudah bukan lagi tentang satu kisah, tapi bercerita tentang penglihatan-penglihatan yang Daniel miliki. Daniel 8 ayat 1 berbicara tentang apa? Di sana, pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Nebukadnezar, begitu? Oh tidak. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belshazzar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan. Jadi dia di zaman Raja siapa? Belshazzar. Ayat 27, apa yang ayat 27 katakan? Ayat 27 dari Daniel 8, maka aku, Daniel, lelah karena penglihatan tersebut. Jatuh sakit untuk beberapa hari lamanya. Dia sakit, lalu kemudian setelah dia sembuh dari sakitnya, apa yang dia lakukan? Dia tidur. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Jadi kalau dibilang raja tidak kenal dia, rajanya bohong. Kenapa? Karena dia tidak mau menghiraukan Daniel. Dia hanya mau menghiraukan dirinya sendiri. Ya, dia hanya mau menghiraukan dirinya sendiri. Ayat 16. Dia katakan kepada Daniel apa? Oke, aku dengar kamu gini-gini, dia bicara terus. Lalu dikatakan ayat 16. Oleh sebab itu jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberikan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Lalu Daniel lompat. Waduh, itu tunggu lama-lama kita ini. Udah tunggu lama-lama ini dapat posisi. Dapat kain ungu, dapat kalungan emas. Waduh, Daniel kira-kira begitu? Daniel katakan apa? Kemudian ayat 17. Daniel 5 ayat 17. Kemudian Daniel menjawab, tahan hadiah Tuanku. Berikanlah pemberian Tuanku kepada orang lain. Daniel tidak mulai, oh raja, umur panjanglah engkau, oh king, long live the king. Dia nggak bilang, kenapa? Karena mungkin Belshazzar ini bukan raja, yang raja sesungguhnya Nabonidus kan. Tapi dia nggak dianggap, karena memang kelakuannya bukan sebagai seorang raja. Jadi Daniel udah bukannya nggak hormat lagi, tapi ya nggak terlalu nggak bilang-bilang lagi, oh king, long live forever, king, nggak lagi. Tahan hadiahmu raja. Berikan kepada apa? Berikan kepada orang lain. Bagi orang-orang sombong seperti Raja Belshazzar, segala sesuatu itu dapat dibeli dengan apa? Dengan uang. Segala sesuatu itu dapat kita beli dengan uang. Ada katakan, wow money cannot buy this, money cannot buy that. Tapi ada orang katakan money can buy anything, everything. Katanya, saya nggak tahu ya. Tapi itu yang diperdebatkan, whether money cannot buy happiness or what. Ya, memang itu tapi inilah prinsip daripada raja. Money to buy anything. Tapi Nabi Daniel ini hamba Tuhan yang sejati ya. Tidak suka mau terima suapan hanya untuk menyenangkan hati raja. Yang dia pikirkan adalah kabarkan kebenaran. Kabarkan kebenaran. Nah ini satu topik yang lain lagi ya. Tapi saya ingin kalau ada pendeta-pendeta muda yang mungkin mendengarkan kabaran kita ya. Mungkin ini harus kita tekankan ya, hubungan antara hadiah dan hamba. Hubungan hadiah dan hamba Tuhan. Dalam sejarah Alkitab, banyak orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kaya, yang mencoba untuk menyogok hamba-hamba Tuhan, supaya mereka memberitahukan sesuatu yang dikehendaki oleh orang kaya, oleh sang raja, oleh petinggi-petinggi di dunia. Seperti siapa? Bileam, coba untuk disogok oleh Balak. Bilangan 22:18, Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak,
Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Waduh, bagus sekali si Bileam ya. Memang satu saat dia bagus, dia bilang begini, tapi berikutnya begitu dilihat itu emas harta peraknya itu, waduh luntur juga dia. Kalau cuma ditawarkan ngomong ya oke dia tolak, ya nggak mau saya. Tapi begitu emas peraknya dia lihat langsung apa ya, lumer juga dia. Jadi Bileam ini bukan contoh yang apa ya, yang bagus mungkin ya, bukan contoh yang bagus. Tapi ini pekabaran firman Tuhan bagi kita semua, bagi pendeta-pendeta muda dan semua ya. Hati-hati dengan hadiah dan hamba Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan dalam Mika 3 ayat 5 dan 11. Para kepalanya, ini berbicara tentang pemimpin-pemimpin di zaman Mika ya. Pemimpin kerajaan semua ya. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap. Para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Saya tidak mau sebutkan di denominasi mana atau pendeta siapa. Tapi saya tahu Pak, ada seorang pendeta yang memberikan kesaksian. Dia katakan, saya pernah diajar oleh pendeta senior. Apa yang diajar? Diajar kalau mau pergi ke tempat tertentu, ke gereja tertentu atau ke rumah tertentu, hati-hati, pilih-pilih. Jangan bodok-bodok, jangan habiskan waktu. Apalagi kalau waktunya singkat. Jadi harus pintar-pintar memilih pergi ke tempat mana, pergi ke rumah mana supaya dapat pemberian dari gereja tersebut atau dari rumah tersebut banyak. Ya. Saya berpikir, apakah kita memberi pengajaran karena bayaran? Ya. Apakah kita mengabarkan firman Tuhan karena hadiah? Mika 3 ayat 5 katakan, imamnya memberi pengajaran karena bayaran, para nabinya menenung atau bernubuat karena uang. Padahal mereka bersandar pada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita, berbicara, berkhotbah tentang iman, tapi dibaliknya mudah-mudahan kelar ini ya. Itu saudara-saudari sana itu, aduh kasih ke sana biar berapa ya, bisa beli sana beli oto atau rumah ke sana ya, itu lebih bagus ya. Hati-hati. Apakah kita memberi pengajaran atau menguatkan orang lain karena ada uang, karena ada bayaran? Amos 3:8, kalau kita mau berfirman, kalau kita mau mengajar, ini yang harus kita lakukan. Amos 3:8 anjurkan apa? Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Kalau firman Tuhan katakan A, katakan A. Jangan jadikan B karena ada iming-iming uang atau hadiah. Dan ini yang dilakukan oleh Daniel. Dia katakan firman apa? Dia kabarkan firman Tuhan. Ya Tuanku Raja, ayat 18, Daniel 5 ayat 18, ayat 20 dan 21. Ya Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah Tuanku. Dia katakan, dia berikan summary, dia berikan ringkasan kehidupan Nebukadnezar kepada Belshazzar, ayat 20. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, Raja Nebukadnezar menjadi tinggi hati, dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari takhta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi seperti hati binatang. Belshazzar tahu ini dia. 7 tahun raja apa? Peninggalan arkeologi sudah membuktikan bagaimana orang-orang yang datang, sahabat lalu saya katakan ya, orang-orang datang ke Babylon nggak bisa bertemu Raja Nebukadnezar. Orang-orang bingung, loh kenapa gak bisa bertemu raja? Orang Babylon gak kasih tahu. Kenapa? Karena rajanya jadi seperti binatang. Rajanya jadi seperti binatang. Ayat 21, Daniel katakan kepada Belshazzar, Raja Nebukadnezar dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Wah, dia mulai dengan pintar sekali Daniel. Dia mulaikan dengan apa yang terjadi dengan raja apa? Nebukadnezar. Tapi dia langsung apa? Dia sambung. Ayat 22. Sambungannya bagaimana ini? Ayat 22. Tetapi Tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri.
Walaupun Tuanku mengetahui semuanya ini. Kalau Allah sudah berfirman, katakan, kabarkan. Jangan karena mau ada kepeng ke sana langsung berubah tuh firman. Ayat 23. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada Tuanku. Lalu Tuanku serta para pembesar Tuanku, para istri dan para gundik Tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji dewa-dewa dari perak, emas, tembaga, besi, kayu, dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak Tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Engkau bermain-main dengan perkakas dari bait suci. Dengan kata lain, tanpa tanggung-tanggung, tanpa tendeng aling-aling, dia menegur kesombongan raja. Kesombongan yang menyebabkan sang raja menyepelekan hal-hal yang kudus, menyepelekan hal-hal yang suci. Dan dia tidak peduli dengan kekudusan. Dia tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan di dalam dunia ini akan dilihat. Ada Allah yang melihat. Ada Allah yang akan menghakimi. Akan ada Allah yang menghakimi. Tapi bagi Raja Belshazzar, apa itu hal-hal kekudusan itu? Tidak ada artinya bagiku. Inilah kesombongan dan kekudusan. Kesombongan itu nggak peduli. Yang penting apa? Apa yang saya dapat ambil? Siapa yang mau? Tidak ada pertanggungjawaban dari termasuk mempertanggungjawabkan kekudusan Allah. Pride menurut daripada Ezra, ya. Ezra Benson dikatakan pride is characterized by what do I want out of life. Karakteristik daripada kesombongan itu apa? Apa yang akan saya dapatkan dari kehidupan ini? Apa yang saya dapatkan daripada hal-hal ini? Gantinya yang kita tanyakan apa? What would God have me to do with my life? Gantinya apa? Apa yang Tuhan ingin saya lakukan dengan kehidupan saya? Tuhan sudah jelas, firman-Nya sudah jelas. Kuduskanlah hari Sabat, hari yang suci. Hari yang suci, tapi manusia, buat apa itu hari suci? Buat apa itu hari suci? What can I get from hari yang suci? Udah overtime ini kalau hari kudus ini. Saudara, 2 kali lipat ini. Overtime hari kudus Tuhan. What do I want out of life? Tapi itulah kesombongan itu ya. Tapi kalau kekudusan Allah Anda ganggu gugat, wah pertanggungjawabannya bagaimana? Apalagi kekudusan lain. Pendeta Rantung ini mau mulai apa ya? Singgung-singgung lain ya. Sebab setelah Sabat yang suci, apalagi yang Tuhan sucikan yang harus kita sucikan, jangan kita sepelekan. Ya. Perpuluhan yang apa ya? Perpuluhan yang suci. Aduh, saya punya perpuluhan besar. Tanpa perpuluhan saya, ini nggak hidup tuh pendeta-pendeta di sana itu. What do I want out of life? Gantinya, what would God have me to do with my life? Pada saat kita sombong, maka kita berpusat kepada diri kita sendiri, gantinya kepada Allah. Gantinya fokus kepada Allah, kita berfokus kepada diri kita sendiri. Tuhan sudah memberikan amaran kepada Nebukadnezar dan kepada Belshazzar. 7 tahun, sampai engkau mengakui. Amaran diberikan juga kepada apa? Kepada Belshazzar, Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Dan tidak Tuanku muliakan, Nebukadnezar memuliakan Allah, tapi Tuanku tidak muliakan Allah yang menggenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Kita pikir kita main-main dengan hal-hal suci yang Tuhan sudah katakan kita harus sucikan. Sabat yang suci, perpuluhan yang suci. Kita main-main dengan itu. Kita lupa bahwa nafas kita ada dalam genggaman Allah. Saya bukan tidak sedang menakut-nakuti Anda ya. Saya sedang menyatakan apa yang dikatakan dalam Daniel 5 ayat 23. Nafas saudara dan saya, jalan kehidupan saudara dan saya itu ada di tangan apa? Ada di tangan Tuhan. Dan hasilnya Nebukadnezar memuji, meninggikan, memuliakan Raja di sorga. Karena benar, keadilan, benar dan jalan-jalannya adalah adil. Allah yang apa? Adil. Sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Bagaimana dengan Belshazzar? Dikatakan, Raja,
Inilah makna perkataan mene mene tekel farsin tersebut. Mene, masa pemerintahan Tuanku. Daniel 5 ayat 26 sampai 28 dan 30. Masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tuhan telah menimbang apa ya? Tuhan telah apa? Memberikan kesempatan, ya. Masa pemerintahan Tuanku telah dihitung dan oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu apa? Ringan. Ya, harus ada pertanggungjawaban. Kita harus bertanggung jawab oleh setiap tindakan perbuatan kita di dalam dunia ini. Ada Allah yang adil, ada Allah yang benar yang melihat. Dia mengetahui segala sesuatunya. Dan dia akan bilang apa? Kesempatan aku berikan, timbangan aku ukur. Ya. Lalu apa? Hukumannya apa? Ayat 28. Peres. Kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Ayat 30. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Wow. What a sad story. Kita pikir kita bebas. We think we can just do anything, everything in this life. Because everything is focused on ourselves. No. There will be judgment. There will be judgment. We have to have accountability. Pertanggungan jawab yang harus kita apa? Berikan. Pertanggungan jawab yang harus kita berikan. Siapa yang kita takuti dalam dunia ini? Ya, diri kita sendiri, orang lain, atau Allah kita? Ada seorang yang bernama Hugh Latimer. Yang lahir kurang lebih tahun 1487 dan mati tanggal 16 Oktober tahun 1555. Seorang guru dan reformator dari England, ya, salah seorang reformator dari England. Dan suatu waktu dia diminta untuk berbicara, berkhotbah di hadapan Raja George yang ke-8, ya. Raja Henry yang ke-8 diminta untuk berkhotbah. Raja Henry ini raja kelabur, orang Manado bilang, nggak benar dia. Ya, itulah salah satu penyebab adanya reformator karena dia ini nggak benar, ya, nggak benar kehidupannya. Jadi Hugh Latimer ini, dia seorang hamba Tuhan, diminta untuk berbicara kepada Raja Henry ke-8. Waktu dia mulai naik ke mimbar, mulai untuk berkhotbah, dia sudah susun khotbah, lalu dia pikir, aduh gimana ini ya, kalau saya sampaikan khotbah saya ini, rame ini. Ya, rame. Dia berkata dalam dirinya, Latimer, do you remember that you are speaking before the high and mighty King Henry VIII? Tahukah Anda, Latimer, engkau sedang berbicara di hadapan Raja Henry ke-8 yang besar dan berkuasa. Raja Henry ke-8 ini memiliki kuasa. Who has power to command you to be sent to prison. Kamu dapat dipenjara. Kamu dapat dipenggal kepalamu. Kalau itu tidak menyengkakkan hatinya. Will you not take care to say nothing that will offend royal ears? Hati-hati kalau kamu mau ngomong. Jangan sampai raja tersinggung. Itu ada suara kata yang berbicara dalam hatinya. Ya. Bergumullah dia. Tapi kemudian dia apa? Ada suara seperti itu, lalu kemudian suara lainnya berkata kepadanya, ya. Ya, pada saat dia mulai berbicara, setelah dia bergumul, aduh hati-hati mau bicara di hadapan raja. Lalu kemudian, but then he paused and continued. Lalu kemudian dia berhenti sedikit, lalu dia katakan apa? Dia berkata dalam dirinya, Latimer, do you not remember? Tidakkah engkau ingat? Seperti yang sama ya. Tidakkah engkau ingat that you are speaking before the King of Kings and Lord of Lords. Kamu sedang berbicara di hadapan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan di hadapan Raja segala raja, di hadapan Allah itu, takhta daripada Henry ke-8 juga akan berdiri. Henry juga akan menghadapi takhta raja di atas segala raja tersebut. Before him, di hadapan Allah, before him, to whom one day you will have to give account yourself. Latimer, be faithful to your master and declare all of God's word.
Latimer, Latimer. Setialah kepada Tuhanmu dan nyatakanlah semua firman Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda bersama-sama dengan kami di acara-acara ibadah Jemaat Fisdak. Jika Anda diberkati, silakan di-like, di-share, dan di-subscribe di Fisdak YouTube dan Facebook.